Setelah ditelusuri klaim yang menyebut bahwa vaksin COVID tidak aman dan efektif serta kondisi pandemi saat ini adalah pandemi palsu pada video tersebut adalah keliru. Demikian. Vaksinasi merupakan salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah kesehatan masyarakat, menyelamatkan jutaan nyawa setiap tahunnya. Misalnya, vaksinasi polio telah membantu mengurangi angka kasus polio secara global sebesar 99%. Namun di era informasi digital yang serba cepat ini, kita menghadapi tantangan baru, penyebaran hoaks dan misinformasi yang dapat menghambat program vaksinasi. Salah satu isu yang paling mengkhawatirkan adalah hoaks seputar vaksin COVID-19. Contohnya, banyak orang percaya bahwa vaksin COVID-19 dapat menyebabkan kematian mendadak yang telah dibantah oleh berbagai studi ilmiah. Video ini akan menganalisis penyebaran hoaks vaksin COVID-19 dari perspektif sosiologi komunikasi, mengungkap bagaimana informasi palsu menyebar dan dampaknya terhadap kesehatan publik. Salah satu hoaks yang paling umum adalah klaim bahwa vaksin COVID-19 menyebabkan efek samping serius seperti infertilitas. Meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim ini, informasi tersebut tetap viral. Hoaks ini menyebar dengan cepat melalui platform media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan Telegram. Menurut sebuah studi, 40% orang mengaku menerima informasi palsu tentang vaksin melalui media sosial. Penyebaran hoaks dipercepat oleh fenomena confirmation bias, di mana orang cenderung mencari dan mempercayai informasi yang sesuai dengan keyakinan mereka. Contohnya, seseorang yang sudah ragu terhadap vaksinasi akan lebih mungkin mempercayai informasi negatif tentang vaksin. Selain itu, echo chamber di media sosial memperkuat penyebaran informasi palsu karena orang-orang hanya terpapar pandangan yang sama. Misalnya, grup diskusi di Facebook yang menolak vaksin sering kali hanya membahas informasi yang mendukung pandangan mereka. Aktor kunci dalam penyebaran hoaks ini beragam, mulai dari individu yang tidak bertanggung jawab hingga kelompok yang memiliki agenda tertentu. Misalnya, beberapa kelompok anti vaksin yang aktif di media sosial telah menyebarkan informasi palsu secara terorganisir. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa beberapa aktor kunci memiliki motif untuk menyebarkan hoaks, seperti keuntungan finansial. Misalnya, ada individu yang menjual suplemen atau terapi alternatif dengan klaim bahwa produk mereka lebih efektif daripada vaksin. Beberapa aktor lain mungkin termotivasi oleh ketidakpercayaan terhadap pemerintah atau lembaga kesehatan. Contohnya, banyak orang yang percaya bahwa vaksinasi adalah bagian dari konspirasi pemerintah untuk mengendalikan populasi. Pemahaman terhadap motif aktor kunci ini penting untuk merancang strategi penanggulangan yang efektif. Misalnya, dengan memahami bahwa ketidakpercayaan seringkali berasal dari pengalaman buruk di masa lalu, kita bisa merancang pesan yang lebih empatik. Dampak dari penyebaran hoaks vaksin sangat signifikan, menyebabkan penurunan tingkat vaksinasi di beberapa daerah. Tingkat vaksinasi COVID-19 turun hingga 30% akibat penyebaran informasi palsu. Kepercayaan publik terhadap vaksin dan lembaga kesehatan juga tergerus akibat penyebaran informasi palsu. Survei menunjukkan bahwa 20% orang dewasa di beberapa negara merasa ragu untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Akibat penyebaran COVID-19 menjadi lebih sulit dikendalikan di negara-negara dengan tingkat vaksinasi rendah. Akibat hoaks, lonjakan kasus COVID-19 terjadi, menyebabkan rumah sakit kewalahan dan mengancam kesehatan masyarakat. Untuk menanggulangi penyebaran hoaks diperlukan kerjasama antara pemerintah, organisasi kesehatan, dan media massa. Pemerintah dapat meluncurkan kampanye edukasi yang menekankan pentingnya vaksin. Pemerintah perlu meningkatkan literasi digital dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Misalnya, kampanye vaksin aman yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan di Indonesia bisa menjadi contoh. Organisasi kesehatan perlu aktif melakukan kampanye edukasi dan klarifikasi terhadap hoaks yang beredar. Misalnya, WHO sering mengeluarkan fakta dan klarifikasi terkait isu-isu vaksinasi di media sosial. Media massa memiliki peran penting dalam menyaring informasi dan memberikan fakta-fakta yang akurat, menyajikan
menyiarkan berita yang berimbang dan berbasis data dapat membantu masyarakat lebih memahami isu vaksin. Kita semua sebagai individu juga memiliki tanggung jawab untuk berpikir kritis dan memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya, misalnya memeriksa sumber informasi sebelum membagikannya di media sosial. Penyebaran hoax vaksin COVID-19 merupakan ancaman serius terhadap kesehatan publik. Kita perlu menyadari bahwa informasi palsu dapat berdampak langsung pada keputusan kesehatan masyarakat. Memahami mekanisme penyebaran hoax dan dampaknya sangat penting untuk merancang strategi penanggulangan yang efektif. Dengan memahami bagaimana hoax bekerja, kita dapat lebih siap dalam melawannya. Literasi media dan berpikir kritis merupakan kunci untuk melawan misinformasi dan melindungi diri kita dari hoax. Kita harus selalu bertanya, apakah informasi ini berdasarkan fakta? Mari kita bersama-sama membangun masyarakat yang cerdas dan bijak dalam mengkonsumsi informasi demi kesehatan dan keselamatan kita bersama. Let's go. Semoga video ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bahaya hoax dan pentingnya vaksinasi. Dengan pengetahuan yang tepat kita bisa melawan misinformasi. Terima kasih. 3, 2